saya Lutfia Raihan Damayanti, NIM 63020190141 akan menjelaskan materi pertama mengenai pengertian pembiayaan. Pembiayaan merupakan dukungan pendanaan untuk kebutuhan atau pengadaan barang atau aset atau jasa tertentu yang mekanisme umumnya melibatkan tiga pihak, yaitu pihak pemberi pendanaan, pihak penyedia barang atau aset atau jasa, dan pihak yang memanfaatkan barang atau aset atau jasa tertentu. Jadi begini, dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain. Selanjutnya yaitu dalam menyalurkan dananya kepada nasabah. Secara garis besar, produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam 4 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu yang pertama pembiayaan dengan prinsip jual beli, yang kedua pembiayaan dengan prinsip sewa, yang ketiga pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan yang terakhir pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap. Selanjutnya, pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual beli seperti murabahah, salam, dan istisna, serta produk yang menggunakan prinsip sewa yaitu ijarah dan IMBT. Pada kategori ketiga, tingkat keuntungan bank ditentukan dan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada produk bagi hasil, keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Baik, yang selanjutnya yaitu ada beberapa pembiayaan bank syariah. Di antaranya yang pertama pembiayaan modal kerja syariah. Pembiayaan modal kerja syariah merupakan pembiayaan dengan periode waktu pendek ataupun panjang yang diperuntukkan bagi para pengusaha yang membutuhkan tambahan modal kerja sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua yaitu pembiayaan investasi syariah, merupakan fasilitas pembiayaan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang, baik untuk investasi baru maupun untuk ekspansi bisnis. Yang ketiga yaitu pembiayaan konsumtif syariah, merupakan pembiayaan yang diperuntukkan bagi nasabah dengan tujuan di luar usaha dan bersifat perorangan. Yang keempat yaitu pembiayaan sindikasi syariah, adalah pemberian pembiayaan bersama antara sesama bank syariah atau antara bank syariah dengan bank konvensional kepada satu nasabah yang jumlah pembiayaan terlalu besar apabila diberikan oleh satu bank syariah saja. Untuk yang kelima yaitu pembiayaan berdasarkan take over. Yang dimaksud dengan pembiayaan berdasarkan take over adalah pembiayaan yang timbul akibat dari take over terhadap transaksi non-syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah. Jadi untuk yang terakhir yaitu pembiayaan letter of credit. Pembiayaan letter of credit adalah janji membayar dari bank penerbit kepada penerima jika penerima menyerahkan kepada bank penerbit dokumen yang sesuai dengan persyaratan LC atau letter of credit. Selain sebagai salah satu alat pembayaran dalam transaksi bisnis internasional, letter of credit juga merupakan alat pinjaman yang dianggap aman untuk memperlancar bisnis internasional. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Mbak Sylvia. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Lutfia, yaitu tentang prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah dua prinsip. Yang pertama prinsip wadiah dan yang kedua prinsip mudharabah. Prinsip wadiah
yang ditetapkan adalah Wadhi'ah Yad Domanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Wadhi'ah Domanah berbeda dengan Wadhi'ah Amanah. Yang selanjutnya yaitu mudharabah. Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpanan atau deposan bertindak sebagai sohibul mal atau pemilik modal dan bank sebagai mudharib atau pengelola. Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan murabahah atau ijarah. Untuk slide berikutnya yaitu keuntungan umum dari prinsip wadhi'ah, yakni keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung oleh bank. Sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat, tapi tidak boleh diperjanjikan untuk mereka. Bank juga harus membuat akad pembuatan atau pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Terhadap pembukaan rekening, ini bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi yang benar-benar terjadi. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Untuk slide berikutnya, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpanan dana, prinsip mudharabah terbagi menjadi dua. Yang pertama mudharabah mutlaqah dan yang kedua mudharabah muqayyadah. Perbedaannya yaitu mudharabah mutlaqah yaitu bentuk kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola dana. Pengelolaan dana memiliki sifat dana bebas yang tidak memiliki batas dalam menentukan usaha dan pelaksanaannya. Kemudian mudharabah muqayyadah yaitu akad yang dilakukan antara pemilik modal untuk usaha yang ditentukan oleh pemilik modal dengan pengelola di mana nisbah bagi hasil disepakati di awal untuk dibagi bersama. Yang selanjutnya itu mudharabah mutlaqah atau yuria. Dalam mudharabah mutlaqah atau yuria tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank ke bisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu, ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana yuria ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkannya. Yang selanjutnya mudharabah muqayyadah atau RIA. Terdapat dua jenis mudharabah RIA, yaitu mudharabah muqayyadah on balance sheet dan yang kedua mudharabah muqayyadah off balance sheet. Yang pertama, mudharabah muqayyadah on balance sheet, yakni akad mudharabah yang disertai pembatasan penggunaan dana dari sohib bait al-mal untuk investasi tertentu. Yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah off balance sheet, yaitu konsep penyaluran langsung dana mudharabah kepada para pelaksana usahanya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang mudharabah riya on balance sheet. Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus atau restricted investment, di mana pemilik dana dapat menerapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya, disyaratkan digunakan dengan akad tertentu atau disyariatkan digunakan untuk nasabah tertentu. Yang selanjutnya yaitu mudharabah riya on balance sheet. Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara atau RX yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut. A. Sebagai tanda bukti simpanan bank penerbitan simpanan khusus, bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.
B. Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana. C. Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak, sedangkan antara pemilik dana pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil. Yang selanjutnya yaitu pengertian jasa keuangan. Jasa keuangan merupakan istilah yang sering digunakan untuk menunjukkan jenis jasa yang diberikan atau disediakan oleh industri lembaga keuangan. Industri lembaga keuangan yang dimaksud misalnya bank, perusahaan asuransi, sekuritas, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan kartu kredit. Selanjutnya, selain menjalankan fungsinya sebagai intermediaris atau penghubung antara pihak yang membutuhkan dana defisit unit dengan pihak yang kelebihan dana atau surplus unit, bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain 1. Sharp atau jual beli valuta asing. Pada prinsipnya, jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip Sharp. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama atau spot. Bank mengambil keuntungan dan jual beli valuta asing ini. Yang kedua, ijarah atau sewa. Jenis kegiatan antara lain penyewaan kontak simpanan atau safe deposit box dan jasa tata laksana administrasi dokumen atau custodian. Bank mendapat imbalan sewa dari jasa tersebut. Materi selanjutnya yaitu tentang intermediasi lembaga keuangan syariah. Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi khususnya dalam penyaluran kredit mempunyai peranan penting bagi pergerakan roda perekonomian secara keseluruhan dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, di mana pada level ekonomi makro, bank merupakan alat dalam menetapkan kebijakan moneter, sedangkan pada level mikro, ekonomi bank merupakan sumber utama pembiayaan bagi para pengusaha maupun individu. Fungsi utama dari perbankan adalah intermediasi keuangan, yakni proses pembelian surplus dana dari sektor usaha, pemerintah maupun rumah tangga, untuk disalurkan kepada unit ekonomi yang defisit. Fungsi intermediasi keuangan muncul akibat dari mahalnya biaya monitoring, biaya likuiditas, dan biaya harga atau price risk, karena adanya informasi asimetrik antara pemilik dana dengan perusahaan pengguna dana, sehingga dibutuhkan pihak perantara atau intermediari yang mampu mengakomodir kebutuhan kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu fungsi intermediasi yang dimiliki oleh LKS atau lembaga keuangan syariah lebih bervariasi dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Hal ini dikarenakan sistem memperoleh keuntungan pada LKS terdiri dari berbagai macam, antara lain sistem pembagian hasil baik berupa keuntungan maupun kerugian, profit and loss sharing, selisih harga jual dan beli, profit margin, serta keuntungan melalui pemberian biaya atau fee. Dalam suatu sistem perekonomian, peran utama lembaga-lembaga keuangan memang menjalankan fungsi intermediasinya, yakni menyalurkan kembali dana yang telah dihimpun dari masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada sektor usaha real dalam upaya pembangunan usahanya. Fungsi intermediasi perbankan telah mengalami perubahan akibat adanya perubahan lingkungan ekonomi dan perkembangan pasar keuangan, terutama terjadi di negara-negara maju atau industrialized countries seperti negara di Uni Eropa. Nah, fungsi intermediasi dapat dilaksanakan dengan optimal jika didukung permodalan yang memadai, karena meskipun dana pihak ketiga yang dihimpun sangat besar, namun apabila tidak diimbangi oleh tambahan modal, maka bank akan terbatas dalam menyalurkan kreditnya. Di Indonesia, pembuatan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI diberlakukan untuk lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.
yaitu Pedoman Penetapan Fatwa oleh Komisi Fatwa MUI. Dalam pedoman ini disebutkan, setiap masalah yang dibahas di Komisi Fatwa atau termasuk fatwa tentang ekonomi syariah harus didasarkan pada Al-Quran, Sunnah atau hadis, ijma, dan qiyas. Sebelum fatwa ditetapkan, hendaklah ditinjau terlebih dahulu secara seksama pendapat para imam madhab tentang masalah yang akan difatwakan tersebut. Berikut dalil-dalilnya. Jenis transaksi lembaga keuangan syariah yang telah dimuat ke dalam beberapa fatwa yang dibuat oleh DSN MUI antara lain. Yang pertama, fatwa yang terkait dengan kegiatan penghimpunan dana, yaitu giro syariah yang terdapat dalam fatwa nomor 1 DSN MUI _4 _2000. Kemudian tabungan syariah yang terdapat dalam fatwa nomor 2 DSN MUI _4 _2000 dan deposito syariah yang terdapat dalam fatwa nomor 3 DSN MUI _4 _2000. Kemudian yang nomor 2 yaitu fatwa terkait kegiatan penyaluran dana, yaitu transaksi melalui akad mudharabah atau akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana dengan nasabah selaku yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola sesuatu usaha dengan produktif dan halal, terdapat dalam fatwa nomor 7 DSN MUI _4 _2000. Kemudian transaksi melalui akad musyarakah atau kerjasama antar bank dengan nasabah untuk mencampurkan dana atau modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan dan kerjasama bagi hasil yang telah disepakati. Itu terdapat dalam fatwa nomor 8 DSN MUI _4 _2000. Yang terakhir yaitu transaksi melalui akad murabahah atau akad jual beli antara bank dan nasabah yang terdapat dalam fatwa nomor 4 DSN MUI _4 _2000. Dan yang ketiga yaitu fatwa terkait kegiatan pelayanan jasa antara lain penukaran valuta asing atau syaf yang terdapat dalam fatwa nomor 28 DSN MUI _3 _2002. Transaksi letter of credit atau LC import syariah yang terdapat dalam fatwa nomor 34 DSN MUI _9 _2002 dan kegiatan mengenai bank garansi syariah yang terdapat dalam fatwa nomor 11 DSN MUI _4 _2000. Baiklah, dari materi yang telah dipaparkan tadi itu dapat ditarik kesimpulan jika bank merupakan suatu lembaga yang berfungsi sebagai perantara atau intermediasi antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana, memperlancar arus pembayaran di mana aktivitasnya bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat. Kemudian, fungsi bank sebagai lembaga intermediasi khususnya dalam penyaluran kredit mempunyai peranan penting bagi pergerakan roda perekonomian secara keseluruhan dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi.